Ya, selamat sore. Sore menjelang malam, kita bahas Barcelona. Kenapa gue bikin video sendiri? Karena Barcelona ini bukan Barcelona, Kuman melakukan hal yang luar biasa, yang sudah lama tidak dilakukan oleh banyak pelatih di Barcelona, yaitu membangku cadangkan seorang Lionel Messi. Oke, jangan kaget, bener di bangku cadangkan untuk yang nggak nonton. Jadi tujuannya Kuman apa? Ya, satu, mungkin dia ingin menunjukkan bahwa he's the boss. Kedua, mungkin dia ingin memberi istirahat kepada Messi, karena Messi selalu beruntun main. Mungkin juga dia ingin membuktikan bahwa Barca ini tidak tergantung oleh Messi. Oke. Walaupun Messi kita tahu tadi, lihat tadi skill individual tetap bagus, cuman berapa match terakhir gue udah bilang Messi ini habis dalam arti dribblingnya sering stuck, shootingnya tidak akurat. Yang jadi masalah kan kalau dribbling stuck dalam posisi dia yang sentral di tengah itu kena counter, ya. Dan counternya ya kalau sama Sergi tahu sendiri kayak gimana. Tapi hari ini kebetulan ya jebol juga sekali dari counter kalau nggak salah ya. Gol yang kedua kalau nggak salah. Akhirnya menang besar murni karena bukan karena Betis dengan 10 orang, tapi 10 orang ini pas 3-1 kan, akhirnya 3-2, 4-2, 5-2. Bukan karena itu aja, karena memang Betis incarnya counter doang. Oke. Nah, bagaimana Barca berjalan tanpa Messi? Gue bilang bagus. Skema permainannya tidak dirubah sama sekali. Bermain sama, Pedri di tengah, De Jong di kiri, Pedri di kanan, Busquets di DM. Oke. Terus wingernya Ansu dan Dembele. Griezmann bekerja cukup keras. Tapi Griezmann ini kalau gue bilang sudah berkali-kali dikasih kesempatan dan bapuknya minta ampun. Striker sekelas dia itu, untuk striker sekelas dia ya, beda kalau namanya Braithwaite atau apa. Kita menilai striker ini kan sesuai dengan kapasitasnya, dengan harga pasarnya, dengan reputasinya, dengan CV-nya di ATM. Tapi enggak banget ya. Gue selalu bilang kasih dia kesempatan, kasih dia kesempatan, kasih dia kesempatan. Tapi I think this is enough, Will. Kalau Coutinho masuk, gue rasa layak di bangku cadangkan. Lawan siapapun selalu butuh banyak peluang dan nyaris susah cetak gol. Karena positioningnya, kalau gue bilang sih seperti yang Rivaldo bilang, ini orang nggak percaya diri. Percaya dirinya di Barcelona sangat rendah karena terlalu banyak pemain hebat. Atau dia bukan pemain penting. Kayak di timnas Prancis, dia pengen dipentingkan. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat tanpa Messi berjalan, iya sangat berjalan. Cuman yang jadi masalah dengan Barca ini kan cuma satu, ya cetak gol. Nah, kebetulan Kuman ini ngelihat Dembele ini nggak bisa 90 menit main bagus. Tapi dia butuh 1-2 momen, dia kasih 1 assist, dia cetak 1 gol. Dan golnya keren banget. 1 assist itu penalti itu kan berkat Dembele juga yang Messi cetak gol. Ngerti nggak? Jadi tetap sosok Dembele ini penting untuk bermain setiap minggu sehingga dapat iramanya kembali seperti dulu selama dia nggak cedera. Ansu Fati ditarik karena Ansu Fati ya nggak begitu kelihatan ya. Tapi dia juga cedera di lututnya kalau nggak salah. Nah ini udah akan out. Berapa minggu dia out. Untung masih ada Pedri. Trincao nggak kelihatan sama sekali. Ini bocah udah 19 20 tahun kalau nggak salah, ya kan? Dan tiap kali, hampir setiap match dia bermain, entah itu sebagai starter, entah itu sebagai subs. Tapi tidak ada dalam satu match dia meyakinkan gue. Mutar-muter nggak jelas, syutingannya parah, visinya jelek.
kalau gue bilang kalau begini terus ini calon flop. Jangan bilang soal 20 tahun. 17 tahun pun lu bisa lihat bahwa ini pemain hebat atau tidak. And this is not the case of Trincao. Semoga gue salah. Oke. Tapi Pedri menunjukkan. Pedri di awal 1-2 match jelek mainnya. Habis itu pelan-pelan dia diberi kesempatan, dia menunjukkan bahwa dia layak menjadi starter dan dapat 1 gol. Ya. Titik lemahnya di mana? Ya, Sergio sama Busquets. Kalau dibilang kenapa Pjanic nggak main, kan mungkin karena dia baru datang, dia sempat kena COVID juga kalau nggak salah ya, sempat out lah, masih nggak stabil. Tapi berapa kali main pun nggak bagus mainnya. Cuman gue sebagai pemain ya pusing juga siapa yang mau pasang. Lu mau pasang Alena, lu yakin? Tapi gue rasa Busquets kayak begini, aduh berapa kali dia kehilangan bola, telat dukung, nggak bisa. Sebagai DM tidak bisa, posisinya itu terlalu sentral. Oke. Mending kalau semua fit, Coutinho main, Busquets out, De Jong aja yang jadi DM. Atau Pjanic, De Jong di kanan, Coutinho cover area kiri, Messi striker, plus dua winger. Kalau semua fit. Cuman sekarang ya, karena Coutinho nggak fit, dia harus muter-muter, harus memberikan rotasi. Cuman yang jadi masalah juga Barca 1. Permainan bagus, finishingnya agak kurang. Oke. Apa namanya? Kill the game. Ini penyakit Barcelona yang sudah bertahun-tahun. Unggul 1, tangtung di belakang sampai jebol. Jebolnya itu kan memalukan, walaupun golnya defleksi sehingga susah diantisipasi, tapi nyerang aja harusnya nggak boleh. Karena mereka dengan 10 orang, mereka bisa cetak 1 gol. Ya. Nyerang aja kasarnya nggak boleh. Cuman semua serangan Betis dari mana? Tahu sendiri kan? Dari sisinya Sergi. Dari kiri nyaris nggak ada. Tapi dari sisi Sergi semua yang membahayakan. Di sisi lain, Dest masih terlalu muda untuk bisa bermain setiap match. That's why somehow gue ngerti Koeman juga. Kasihan ini pemain kalau setiap hari diceburin ke jurang, ntar dia bermain jelek bisa ngedrop. Jadi mending pelan-pelan dimasukin. Karena usianya masih muda, jam terbang belum banyak, baru gabung. Jadi gue masih paham kenapa dia sekali-sekali cadangkan Dest, sekali-sekali nggak main gitu. Cuman next year itu 2 pemain itu harus dibuang asli. Sergi harus beli bek kanan baru, pelapisnya Dest, karena Dest sekarang juga, atau bek kiri baru, pelapisnya si Alba, sehingga dia nggak usah ke kiri. Junior Firpo untuk gue sih belum masih levelnya masih jauh lah dibanding Alba. Nah terus kalau di depan sih nggak ada masalah ya. Cuman ya pelapisnya De Jong nggak ada juga, sama Griezmann. That's why Koeman kekeh mendatangkan Wijnaldum sama si Depay. Minimal Depay itu lebih gampang lah cetak golnya daripada Griezmann. Kalau Griezmann, kalau gue sih, gue akan jual Griezmann. Kenapa? Mumpung masih punya value. Kalau dia tahun ini tidak membuktikan sama kayak 2 tahun sebelumnya, mending jual. Tapi kalau dia tahun ini membuktikan, ya at least Barca punya 2 striker bagus, Depay sama dia. Messi itu harus di belakang striker, atau sekali-sekali Messi sebagai striker. Tapi Griezmann kayak begini nggak banget lah. Jadi secara overall gue bilang Barca bermain cukup bagus, hanya titik lemahnya di situ. Pelapisnya nggak terlalu bagus. Orang percaya Riqui Puig sama Alena, gue sih nggak, sama sekali nggak. Levelnya belum ke sana, sama sekali belum. Ya, jadi semoga De Jong nggak terlalu banyak cedera sampai Wijnaldum sama Depay datang dan mereka tahu apa yang diinginkan oleh Koeman bisa ditranslate. Ya, Barca ini bukan tim dengan banyak pemain bintang yang banyak skill individu, enggak.
Lu nggak bisa berharap Ansu Fati sama Dembele setiap minggu main bagus. Nggak bisa, karena mereka masih terlalu muda juga. Levelnya belum top. Tapi butuh kekompakan, positioning, timing, passing akurat. Dan itu pelan-pelan sudah mereka kuasai. Gue lihat ada progres dari sisi permainan Barca. Walaupun nggak ada Messi. Yang jadi masalah cuma satu, cetak gol. Dembele sudah membuktikan dia bisa cetak gol, Ansu Fati pun demikian. Tinggal striker yang deadly striker, itu yang dibutuhkan. Karena pada saat lu main jelek, lu bisa cetak gol, percaya diri lu itu akan meningkat. Nah, Barca main jelek, tambah nggak ada yang cetak gol, itu yang jadi masalah. Madrid sering main jelek, tapi mereka sering menang dengan 1-0 karena masih ada Benzema atau Ramos yang bisa cetak gol. Sekarang terlalu tergantung oleh Messi. Nggak terlalu tergantung sih, karena Messi pun nggak terlalu banyak cetak gol ya dari penalti. Tapi ini sebuah proses. That's why kita harus tetap percaya Kuman. Jalannya ini sudah benar. Tinggal pemain kayak, ya semoga Trincao, kayak Dembele, Ansu Fati, Pedri bisa berkembang, Des bisa berkembang lagi. Kalau semua bisa berkembang, tahun depan Busquets sama Sergi itu buang aja, nggak ada guna. Oke, itu dulu untuk Barca. Thank you for watching.